Sebagian besar pria belum menyadarinya, tapi kenyataannya mereka sudah kalah. Mereka kehilangan kekuatan, kehilangan rasa hormat, kehilangan wanita yang mereka cintai, dan yang lebih buruk, mereka bahkan tidak tahu alasannya. Setiap pagi mereka terbangun dengan pertanyaan yang terus menghantui. Kenapa dia pergi? Kenapa dia berhenti mencintai? Kenapa tiba-tiba dia ragu dengan perasaannya? Mereka pergi bekerja dengan kebingungan. Mengapa mereka diabaikan? Mengapa bos mereka terus memanfaatkan mereka tanpa penghargaan? Mereka melihat bayangan diri di cermin dan merasa muak dengan yang mereka lihat. Seorang pria yang sudah berusaha sebaik mungkin mengikuti semua aturan, tapi entah bagaimana selalu berada di pihak yang kalah. Jika kamu tidak segera bangkit, jika kamu tidak belajar apa yang akan saya ajarkan, maka kamu akan terus kalah. Hubunganmu akan terus berantakan, uangmu akan terus terkuras, rasa hormatmu akan terus dicuri, hingga suatu hari kamu mendapati dirimu hancur, tanpa sisa. Tapi hari ini semuanya berubah. Hari ini kamu akan mempelajari seni perang, bukan perang dengan senjata dan bom, bukan perang yang diajarkan dalam buku sejarah, tapi perang kehidupan. Perang yang terjadi di dalam hubunganmu, di tempat kerjamu, dalam pertarungan sehari-hari demi kekuatan, kehormatan, dan kendali. Kuasai 7 strategi ini dan kamu tidak akan pernah kalah lagi. Kamu tidak akan lagi ditinggalkan, tidak akan lagi dihina, dan tidak akan membiarkan orang lain mengambil hakmu begitu saja. Karena begitu kamu memahami aturan-aturan ini, hidup bukan lagi pertempuran yang terus-menerus kamu kalah, melainkan permainan yang bisa kamu kendalikan. Tapi jika kamu mengabaikan ini, menundanya, meremehkannya, atau berpikir bahwa ini tidak berlaku bagimu, maka izinkan saya berbicara jujur. Kamu memang pantas kalah, karena faktanya selama ini kamu telah dibohongi. Mereka bilang kerja keras sudah cukup. Jika benar setiap buruh kasar sudah menjadi miliarder, mereka bilang jadilah pria baik dan cinta sejati akan datang. Jika benar pria terbaik tidak akan pernah dikhianati, mereka bilang patuhi aturan dan kamu akan sukses. Jika itu benar, pria terkaya dalam sejarah tidak akan pernah melanggar aturan. Segala yang diajarkan kepadamu dirancang untuk membuatmu lemah. Tapi hari ini, itu berakhir. Hari ini, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, saya menolak untuk kalah. Jika kamu bahkan tidak berani mengetiknya, maka kamu sudah kalah. Tapi jika kamu berani, bersiaplah karena apa yang akan kamu pelajari akan mengubah segalanya. 1. Kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri. Banyak pria terlibat dalam pertempuran tanpa menyadari bahwa mereka sedang bertarung. Mereka mengira musuh mereka adalah mantan yang tiba-tiba berubah perasaan, bos yang enggan menghargai kerja keras mereka, atau teman yang mengkhianati kepercayaan mereka. Namun kenyataannya, bukan mereka yang menjadi musuh sebenarnya. Musuh terbesar adalah ketidaktahuan. Pertarungan tidak dimulai ketika dia pergi, melainkan sudah kalah jauh sebelumnya. Saat kamu gagal melihat perubahan sikapnya. Kekalahanmu bukan terjadi ketika bosmu mengabaikanmu, tetapi saat kamu memasuki permainan tanpa strategi yang matang. Sun Tzu pernah berkata, jika kamu mengenali musuh dan dirimu sendiri, kamu tidak akan takut menghadapi 100 pertempuran. Tetapi jika kamu tidak mengenali keduanya, kamu akan mengalami kekalahan berkali-kali. Inilah titik di mana banyak pria gagal. Mereka hidup dengan sikap reaktif, menjalani hari demi hari, dengan harapan segalanya akan berjalan baik. Mereka berharap wanita tetap setia, berharap kerja keras mereka dihargai, berharap dunia memperlakukan mereka dengan adil. Tapi harapan hanyalah ilusi bagi mereka yang lemah. Pria yang kuat tidak sekadar berharap, mereka belajar, mempersiapkan diri, dan memahami aturan sebelum memasuki permainan. Seorang wanita lebih menghormati pria yang memahami dirinya daripada pria yang sekadar mencintainya. Itulah sebabnya pria baik yang selalu memberikan perhatian dan kesetiaan justru sering diabaikan, di-ghosting, atau ditinggalkan. Sementara itu, pria yang memahami bagaimana psikologi wanita bekerja, bahwa wanita menginginkan tantangan, ketidakpastian, dan dinamika emosi, justru menjadi sosok yang membuat mereka terobsesi. Sulit untuk menerima kenyataan ini, tetapi begitu kamu memahaminya, hidupmu akan berubah.
Hal yang sama berlaku dalam urusan finansial. Jika kamu tidak memahami cara kerja kekuasaan, bagaimana 1% orang terkaya mengendalikan sumber daya, atau bagaimana sistem sosial didesain untuk membuatmu tetap bergantung, maka kamu akan terjebak selamanya. Dunia kerja 9/5 bukanlah jalan menuju kebebasan finansial, melainkan sistem yang dirancang agar kamu tetap nyaman, tetapi tidak pernah benar-benar merdeka. Dalam perang, siapapun yang memahami kekuatan dan kelemahan lawannya sudah memiliki keunggulan. Dalam kehidupan, pria yang memahami psikologi wanita, dinamika sosial, sistem keuangan, dan struktur kekuasaan berada jauh di depan mereka yang hanya mengandalkan keberuntungan. Jika kamu tidak mengenali dirimu sendiri, kamu bahkan tidak tahu kehidupan seperti apa yang benar-benar kamu inginkan. Kamu tidak tahu tipe wanita yang paling cocok untukmu. Kamu bahkan tidak tahu batasan mental dan fisikmu hingga benar-benar diuji. Itulah sebabnya banyak pria runtuh saat menghadapi tekanan, karena mereka tidak pernah melatih diri untuk menghadapi pertempuran yang sebenarnya. Maka aturan pertama, belajarlah. Pahami dirimu sendiri. Apa kelemahan dan kekuatanmu? Apakah kamu seorang pemimpin atau pengikut? Apakah kamu menyerah di bawah tekanan atau justru berkembang karenanya? Lalu pelajari permainannya, wanita, keuangan, dinamika sosial. Pelajari hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, karena begitu kamu mengenali dirimu sendiri dan memahami medan pertempuran, kamu tidak akan pernah takut menghadapi tantangan lagi. Kedua, kuasai medan pertempuran. Banyak pria memasuki hidup ini tanpa kesadaran penuh. Mereka bangun setiap pagi dan hidup seakan-akan hanya mengikuti arus. Mereka tidak menetapkan aturan, tidak mengarahkan hidup mereka, melainkan hanya bereaksi terhadap apapun yang terjadi. Itulah sebabnya mereka kalah. Jika kamu hanya mengikuti aturan orang lain, itu berarti kamu bermain dalam permainan mereka. Dan jika itu permainan mereka, mereka sudah tahu cara untuk menang. Coba lihat hubungan. Begitu kamu mulai mengejar, kamu kehilangan kendali. Dia yang sekarang menentukan segalanya. Dia yang memutuskan kapan membalas pesan, kapan bertemu, kapan meninggalkanmu. Karena kamu bermain dengan aturan yang dia buat, kamu bahkan tidak sadar bagaimana kamu kehilangan dia sampai dia sudah pergi. Pria yang bisa membuat wanita terobsesi adalah mereka yang membawa wanita ke dunia mereka. Mereka tidak menyesuaikan jadwal untuk wanita itu, mereka tidak memohon perhatian. Mereka menciptakan kehidupan yang begitu magnetis, begitu kuat, sehingga wanita itu ingin menjadi bagian darinya. Itulah mengapa pria-pria kuat tidak pernah ditinggalkan. Wanita tidak bisa pergi dari sesuatu yang mereka takutkan akan hilang lebih dari segalanya. Di dunia kerja, aturan yang sama berlaku. Karyawan mengikuti aturan, bos yang menciptakan aturan. Siapa menurutmu yang menghasilkan lebih banyak uang? Siapa menurutmu yang mendapatkan lebih banyak penghormatan, kebebasan, dan kekuasaan? Ini adalah medan perang. Dan medan pertempuran adalah milik mereka yang merancangnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pria-pria sukses selalu mengendalikan situasi? Pria dengan status tinggi tidak pernah berada di tempat yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mereka tidak bernegosiasi dalam posisi yang lemah. Mereka memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keuntungan mereka sebelum pertempuran dimulai. Dalam lingkaran sosial, pria yang memiliki nilai tertinggi bukanlah pria yang mencari persetujuan. Dia adalah pria yang menetapkan nada. Dia yang menentukan kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan, siapa yang ikut, dan siapa yang tidak. Orang-orang tertarik padanya karena dia mengendalikan energi. Jika kamu terus-menerus bereaksi terhadap hidup, selalu mengejar, selalu meminta izin, maka kamu bukan orang yang mengendalikan. Dan jika kamu tidak mengendalikan, kamu akan dikendalikan. Pikirkan tentang itu. Ketika kamu mengirim pesan lebih dulu, menelepon lebih dulu, merencanakan lebih dulu, berinvestasi lebih dulu, kamu yang melakukan semua pekerjaan, dan itu berarti orang lain yang memegang kekuasaan. Pernahkah kamu menyadari bagaimana wanita menjadi menjauh begitu kamu mulai memberikan segalanya yang mereka minta? Itu karena mereka sebenarnya tidak ingin mengendalikan. Mereka ingin dipengaruhi, ingin dipimpin. Namun ketika kamu memberinya semua kekuasaan, permainan sudah berakhir. Wanita menghormati pria yang memimpin. Dalam perang,
Pihak yang mengendalikan medan pertempuran, mengendalikan hasilnya. Itu sebabnya jenderal-jenderal kuno akan memanipulasi musuh mereka untuk menyerang lebih dulu. Karena saat musuh bergerak lebih dulu, mereka kehilangan keunggulannya. Dalam hidup, pria yang memilih pertempurannya selalu memiliki keunggulan. Wanita yang memulai drama, abaikan dia. Bos yang meremehkanmu, tetapkan batasan. Teman yang tidak menghormati, potong hubungan seketika. Begitu kamu membuat orang lain bereaksi terhadapmu, kamu sudah menang. 3. Seranglah di tempat yang paling tidak mereka duga. Seringkali kita berpikir bahwa untuk mencapai hasil terbaik, kita harus mengikuti aturan yang ada dan meniru cara orang lain meraih kesuksesan. Namun, itu bukanlah jalan yang paling efektif. Dalam dunia yang penuh persaingan ini, kamu perlu belajar untuk menyerang dari arah yang paling tak terduga. Mereka yang selalu menunggu lawan datang ke tempat yang sudah mereka tentukan, seringkali berakhir kalah. Mengapa? Karena mereka sudah mengantisipasi kedatangan musuh dari sana. Di dunia ini, kita semua sudah terlatih untuk mengikuti pola-pola tertentu. Jika kamu hanya melakukan apa yang dilakukan banyak orang, hasilnya pun akan serupa dengan apa yang sudah biasa terjadi. Tetapi pria yang cerdas tidak membiarkan dirinya terjebak dalam pola itu. Dia tahu bahwa untuk benar-benar mengubah permainan, dia harus mendekati situasi dengan cara yang baru, cara yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain. Ini adalah prinsip yang berlaku di segala aspek kehidupan. Misalnya, dalam hubungan, banyak pria berpikir bahwa mereka harus selalu menunjukkan betapa pedulinya mereka atau siap memenuhi setiap kebutuhan pasangannya. Namun, wanita cenderung merasa bosan dengan kehadiran yang selalu terduga dan terlalu mudah ditebak. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda, sebuah rasa penasaran, tantangan, dan sedikit ketegangan. Pria yang tahu bagaimana menarik perhatian wanita tidak mengikuti apa yang diharapkan. Mereka melawan norma. Mereka memberi kejutan-kejutan yang membuat wanita merasa hidup, menarik, dan ingin tetap dekat. Hal yang sama berlaku dalam dunia bisnis atau karir. Jika kamu terus melakukan apa yang orang lain lakukan, mengikuti cara yang sudah ada, kamu tidak akan bisa menonjol. Dalam dunia ini, mereka yang berani mengambil risiko dan mencoba sesuatu yang baru, yang berani mengambil langkah yang tidak biasa, adalah yang benar-benar menonjol. Jika kamu hanya mengikuti jalan yang sudah ada, kamu akan tetap menjadi bagian dari kerumunan, meskipun kamu sudah bekerja keras. Hanya dengan menjadi berbeda, kamu akan benar-benar menarik perhatian dan mencuri sorotan. Saat orang lain menunggu peluang datang dengan cara yang sudah mereka kenal, kamu harus menciptakan peluangmu sendiri dengan cara yang tak mereka duga. Jangan bermain dengan aturan mereka. Jangan berpikir dalam batasan yang mereka tentukan. Carilah celah, temukan potensi yang belum digali, dan jadilah orang pertama yang menguasainya. Inilah cara kamu menang, dengan keluar dari bayang-bayang mereka, dan menjadi ancaman yang datang dari arah yang tak pernah mereka duga. 4. Buat orang lain bergerak terlebih dahulu. Dalam peperangan, pasukan yang pertama menyerang selalu menunjukkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan nyata. Jika seorang wanita ingin kamu mengejarnya terlebih dahulu, atau bosmu menginginkan kamu yang memohon, atau musuhmu berharap kamu bereaksi lebih dulu, itu adalah saat yang tepat untuk menyadari bahwa kamu sedang berada dalam posisi kalah. Begitu kamu bereaksi, kamu sudah menyerahkan kendali kepadanya. Prinsip dasarnya adalah, siapa yang bereaksi, dia yang kalah. Contohnya, wanita tidak tertarik pada pria yang selalu mengejarnya. Mereka lebih tertarik pada pria yang sulit dipahami sepenuhnya, pria yang memberi sedikit, tapi tidak berlebihan. Pria seperti ini mempertahankan misteri, dan itulah yang membuat mereka terobsesi. Mereka yang terlalu jelas, yang memberikan terlalu banyak perhatian, justru kehilangan daya tarik. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia bisnis. Ketika mengikuti wawancara kerja, jika kamu terburu-buru untuk menerima tawaran, kamu justru memberi sinyal bahwa kamu sangat membutuhkan pekerjaan itu. Sebaliknya, jika kamu tenang, diam, dan tidak terburu-buru, mereka akan mulai menjelaskan lebih banyak, karena diam adalah senjata yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Orang yang terus berbicara
adalah yang paling lemah. Orang yang bisa bertahan dalam diam, yang mampu mengamati tanpa terpengaruh, adalah orang yang memegang kendali. Ingat, dalam setiap interaksi, kamu harus tetap tenang, tidak terburu-buru, dan biarkan orang lain yang bergerak terlebih dahulu. Jangan pernah menunjukkan kartu terakhirmu atau langkah selanjutnya. Dalam hubungan, karier, atau bahkan pertemanan, siapapun yang bergerak lebih dulu, merekalah yang sebenarnya kehilangan kendali. Jika kamu tidak bereaksi, jika kamu tidak terburu-buru untuk menjelaskan atau memohon, orang lain akan mulai mengungkapkan niat mereka, dan itulah kesempatanmu untuk menentukan langkah selanjutnya. Kekuatan sejati terletak pada mereka yang bisa membuat orang lain bergerak lebih dulu. Ingat, jangan pernah menunjukkan seberapa besar keinginanmu. Sebaliknya, buatlah mereka yang menginginkan itu merasa harus mengejarmu. 5. Menang tanpa bertarung. Pria yang paling kuat tak pernah terlibat dalam pertempuran. Mereka membuat lawan mereka menyerah sebelum pertempuran dimulai. Cobalah pikirkan, para penguasa terkuat dalam sejarah tak pernah mempertahankan kekuasaan mereka dengan berperang terus-menerus. Jenderal yang paling cerdas tidak membuang-buang pasukan mereka dalam pertempuran yang tak ada habisnya. Mereka membuat musuh-musuh mereka menghancurkan diri mereka sendiri, membuat lawan mereka terlalu takut, bingung, atau lelah untuk berpikir melawan. Begitulah cara hidup seharusnya. Ketika kamu belajar bagaimana untuk menang tanpa bertarung, kamu akan sadar bahwa banyak pertempuran sebenarnya tak layak diperjuangkan. Ketika seorang wanita mulai menjauh, kamu tidak perlu berdebat atau memaksa. Biarkan dia pergi, dan saat dia menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya, dia akan kembali mencarimu. Saat musuh mulai merencanakan serangan terhadapmu, tidak perlu terburu-buru menyerang dengan gegabah. Biarkan mereka menghabiskan energi mereka, biarkan mereka membuka celah, dan ketika mereka kehabisan sumber daya untuk menyerangmu, baru kamu serang sekali, dan itu akan selesai. Kebanyakan pria bertindak dengan emosi. Mereka bereaksi, berdebat, mencoba memaksa rasa hormat, namun kenyataannya, rasa hormat tidak datang dari teriakan, ancaman, atau pertempuran. Rasa hormat datang dari mengetahui kapan saat yang tepat untuk mundur. Dalam hubungan, wanita seringkali melakukannya kepada pria. Mereka tidak pergi dengan cara bertarung, tetapi dengan menarik diri sedikit demi sedikit. Mereka menjadi dingin, berhenti mengirim pesan sebanyak dulu, atau mulai mengurangi perhatian mereka. Dan apa yang kebanyakan pria lakukan? Mereka panik, mengejar lebih keras, mengirim pesan lebih banyak, bertanya apakah ada yang salah. Dan disinilah mereka kalah. Karena wanita tidak jatuh cinta pada pria yang terus mengejar, mereka jatuh cinta pada pria yang bisa pergi tanpa usaha, tanpa rasa takut, yang membuatnya merasa kehilangan. Inilah kemenangan tanpa pertempuran. Alih-alih mencoba meyakinkan dia, biarkan dia merasakan kehilanganmu. Dan perasaan itu akan lebih menyakitkan daripada argumen apapun. Hal yang sama berlaku di dunia bisnis. Kesepakatan terbaik tidak akan diraih oleh pria yang memohon kesempatan, melainkan oleh pria yang membuat orang lain merasa mereka membutuhkannya. Pebisnis terbaik tidak pernah bernegosiasi dari posisi keputusasaan. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak peduli dengan kesepakatan itu. Dan karena itu, pihak lain akan menawarkan lebih, karena diam mereka mengganggu. Lihat bagaimana negara-negara besar menangani perang. Mereka tidak selalu mengirimkan pasukan, mereka menggunakan tekanan ekonomi. Mereka membuat lawan mereka merasa kesulitan, sampai musuh mulai runtuh dari dalam. Perang sudah selesai sebelum dimulai. Ambil pelajaran ini dalam hidupmu. Ketika seseorang merendahkanmu, apakah kamu berdebat? Apakah kamu mencoba membuktikan nilai dirimu? Tidak, kamu menghilang. Kamu berhenti memberikan perhatian. Dan dalam keheningan itu, mereka merasakan kekuatanmu. Mereka merasakan kehilanganmu. Jika seorang wanita merendahkanmu, kamu berhenti mengejar, biarkan dia merasakan kekosongan dari absensimu. Jika dia tetap tidak kembali, maka kamu tidak pernah membutuhkannya sejak awal. Ketika pekerjaanmu meremehkanmu, kamu tidak meminta kenaikan gaji, kamu menjadi begitu berharga sehingga perusahaan lain menawarkan lebih. Ketika kamu pergi, bos lamamu akan menyesal, tetapi sudah terlambat. Pria lemah menghabiskan energi mereka untuk bertarung, mereka berdebat, memohon, mencoba memaksakan rasa hormat. Pria kuat tidak bertarung dalam pertempuran yang tak perlu.
mereka membuat musuh-musuh mereka hancur dengan sendirinya. Begitu kamu memahami ini, hidup akan menjadi mudah. Kamu tidak stres, kamu tidak bereaksi berlebihan, kamu tidak kehilangan kendali. Kamu bergerak dengan diam, penuh percaya diri, dan tanpa keterikatan. Dan karena itu kamu selalu menang. 6. Bertindak cepat, selesaikan lebih cepat. Kecepatan adalah kunci. Saat kamu ingin meraih sesuatu, lakukanlah dengan segera. Jangan menunda, jangan ragu, karena keterlambatan akan mengurangi momentummu. Dalam dunia yang bergerak cepat ini, mereka yang paling sigap dalam bertindak adalah yang akan meraih kemenangan. Prinsip ini berlaku di segala hal. Dalam hubungan, jika ada hal yang perlu dibicarakan atau diselesaikan, lakukanlah tanpa menunggu lama. Jangan tunda masalah, karena semakin lama kamu menunggu, semakin besar kemungkinan masalah itu berkembang. Semakin lama kamu menunda, semakin banyak ruang untuk kebingungannya, kekesalan, atau ketidakpastian tumbuh. Begitu kamu memulai sesuatu, lakukanlah dengan tekad dan tujuan yang jelas. Jangan buang waktu dengan keraguan. Ketika ada masalah atau kesempatan, ambil langkah pertama secepatnya, dan setelah itu, selesaikan dengan tegas. Ini berlaku tidak hanya dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam dunia profesional. Dalam bisnis, kadang kamu hanya punya waktu terbatas untuk membuat keputusan dan melangkah ke tahap berikutnya. Kecepatan dalam merespons peluang atau masalah akan membedakan mereka yang sukses dengan yang gagal. Banyak orang membuat kesalahan dengan membiarkan peluang lewat, hanya karena mereka terlalu lama mempertimbangkan pilihan. Ingat, peluang datang dan pergi dengan cepat. Jika kamu terus menunggu waktu yang tepat, kamu akan kehilangan kesempatan. Selain itu, dalam konflik, segera selesaikan masalah tersebut. Jangan biarkan masalah berkembang menjadi lebih besar. Jika ada ketegangan dalam hubungan atau pekerjaan, jangan biarkan itu berkembang. Selesaikan dengan cepat dan pastikan itu berakhir secepat mungkin. Jangan biarkan konflik berlarut-larut, karena itu hanya akan menghabiskan energi dan waktu yang tak akan kembali. Bertindak cepat tapi tidak gegabah. Kecepatan yang dimaksud bukan soal terburu-buru, melainkan membuat keputusan dan bertindak dengan keyakinan. Ketika kamu memutuskan untuk bergerak, lakukan dengan penuh percaya diri dan fokus. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan memperlambat langkahmu. Kecepatan juga berarti efisiensi. Dalam kehidupan, tidak ada waktu untuk pertempuran yang berlarut-larut. Jika ada peluang untuk menyerang, lakukan segera dan pastikan hasilnya langsung terlihat. Jangan berlama-lama dalam pertempuran yang tidak menguntungkan. Hanya dengan menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan dengan cepat, kamu akan memberi kesan bahwa kamu adalah orang yang tak terhentikan, yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Di dunia yang serba cepat ini, siapa yang lebih cepat, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. 7. Jadilah tanpa bentuk, jadilah tak terjangkau. Ketidakberwujudan adalah kekuatan luar biasa. Seperti air yang bisa mengalir bebas, mengisi segala bentuk di sekitarnya, kita pun harus mampu menyesuaikan diri dengan segala kondisi. Jangan terkunci pada satu bentuk atau cara tertentu. Kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk menjadi tak terbendung. Jika kamu terlalu kaku dan terjebak dalam satu cara, kamu akan mudah terpengaruh oleh situasi di sekitarmu. Dalam hidup, terutama saat menghadapi konflik atau tantangan, fleksibilitas menjadi senjata yang ampuh. Ketika kamu bisa berubah dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, kamu menjadi lebih sulit diprediksi dan lebih tangguh untuk diserang. Musuh atau lawanmu akan frustrasi karena mereka tak bisa menemukan pola atau ritme yang bisa mereka gunakan untuk mengalahkanmu. Lalu, apa arti menjadi tanpa bentuk? Itu berarti kita tidak terikat pada satu identitas atau cara hidup yang kaku. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, seperti air yang mengalir dan mengisi wadah apapun. Terkadang, ini berarti kita harus bisa merubah strategi sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Keuntungan menjadi tak terikat pada bentuk adalah kita menjadi lebih sulit dijangkau atau dihancurkan. Ketika kamu bisa bergerak tanpa jejak yang jelas, musuh akan kesulitan memprediksi langkahmu. Dalam dunia profesional, ini berarti kamu tidak hanya mengikuti arus atau tradisi, tetapi juga bisa beradaptasi dengan cepat sesuai kondisi yang ada.
Kamu bisa berubah dengan cepat dan efektif. Menjadi tak terjangkau atau untouchable adalah hasil dari kemampuan untuk bergerak tanpa terdeteksi. Ketika kamu bisa bergerak cepat dan fleksibel, musuh tidak mudah menargetkanmu. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyerangmu atau bagaimana kamu akan bereaksi. Kunci untuk menjadi tak terjangkau adalah memiliki ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Jika kamu bisa tetap tenang dan tidak terbawa emosi, kamu bisa melihat dengan jernih dan merespons dengan cara yang paling efektif. Ini juga berarti kamu tidak terikat pada harapan atau ekspektasi orang lain. Dengan demikian, kamu menjadi lebih sulit dipengaruhi atau dikendalikan oleh dunia luar. Ketika kamu tidak terikat pada satu cara hidup atau pola pikir tertentu, kamu tidak hanya menjadi lebih fleksibel, tetapi juga membuka ruang untuk berkembang tanpa hambatan. Inilah cara untuk menguasai kehidupan tanpa merasa terkungkung oleh aturan atau norma yang ada. Dengan menjadi tanpa bentuk dan tak terjangkau, kamu akan menemukan kebebasan sejati untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuanmu tanpa takut diganggu oleh apapun. Kesimpulan. Akhirnya kita telah membahas 7 prinsip penting yang dapat memandu kita menuju keberhasilan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setiap prinsip membawa kekuatan dan kebijaksanaan yang dapat disesuaikan dengan berbagai situasi, baik dalam dunia profesional maupun kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa mendapatkan kekuatan luar biasa untuk mengatasi segala rintangan yang menghadang. Ingatlah, tidak ada jalan yang mudah, namun dengan pendekatan yang tepat, segalanya menjadi mungkin. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menguasai dan meraih kemenangan sejati. Maka, mulailah mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam hidupmu. Jangan takut untuk berubah, beradaptasi, dan terus maju tanpa henti. Kunci kesuksesan terletak pada fleksibilitas, keberanian, dan keyakinan untuk terus melangkah, tanpa pernah goyah. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak melewatkan konten-konten inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video berikutnya.